Hari ini saya akan membagikan tutorial yang sangat menarik, di mana kamu bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan juta rupiah hanya dengan bantuan AI gratis. Nah, bagaimana sih cara membuat sebuah konten dengan menarik tanpa kita memerlukan biaya yang besar? Nah, contohnya ini ya, di TikTok ini, beliau ini memiliki 2 juta follower dengan view-nya yang sangat besar sekali, bisa kalian lihat. Nah, dia ini mengupload sebuah konten yang fake, yaitu adalah fakta-fakta atau history yang ada di dunia ini. Nah, beginilah contoh videonya ya, bisa kalian lihat. Nah, contoh videonya sangat menarik During the sekali Wars ya. of Panem, Dan kita juga a bisa young belajar boy was sejarah mengenai carrying his history di dunia secret. ini dari video tersebut. Nah, saya juga sudah mempraktekannya dengan membuat channel YouTube atau short yang seperti ini juga di history mengenai dunia. Nah, inilah contoh dari dashboard YouTube saya ya. Itu mendapatkan 6,7K dengan subscribernya juga lumayan besar, 38 subscribe. Nah, ini baru kemarin saya upload. Nah, bagaimana sih cara membuat video seperti itu? Nah, saya akan memberikan tips, maka dari itu kalian harus menontonnya sampai selesai supaya informasi yang saya berikan tidak terputus di tengah jalan. Maka dari itu, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ya. Dengan begitu, channel ini bisa terus berkembang dan saya semakin semangat untuk menghadirkan tips dan trik yang bermanfaat dan menarik lainnya buat kalian. Nah, kalau sudah subscribe, sekarang waktunya untuk duduk santai, siapkan secangkir kopi hitam dan gorengan favorit kalian, lalu tonton tutorial ini sampai selesai. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini kita akan mencari referensinya dulu. Nah, kalian bisa menggunakan TikTok atau YouTube ya. Nah, di sini saya menggunakan TikTok, kita tinggal copy aja linknya. Setelah itu kita akan buka sebuah website yang bernama Talkscript seperti ini. Nah, tinggal kalian paste saja dan diproses. Nah, kan transkripnya itu akan diproses. Nah, jangan lupa untuk menghilangkan hide time skipnya. Nah, kemudian tinggal copy saja. Nah, di sini kita akan menggunakan ChatGPT ya. Nah, tinggal kalian tulis, bisa tuliskan ulang script di bawah ini, model seperti itu. Nah, tinggal kalian paste saja script yang setelah kita buat dari Talkscript. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal enter saja, nanti akan dibuatkan script ulang ya. Nah, seperti ini. Nah, seandainya kalian ingin mengubah kata-kata di sana, tinggal kalian ubah aja saja di prompt di bawah itu. Nah, tinggal ketikkan saja, bisa buat ulang script ini dengan model yang berbeda dari yang di atas ini tanpa meninggalkan makna, model seperti itu. Nah, namun saya ingin menggunakan script ini saja. Namun di sini kelihatan scriptnya agak apa namanya, agak terpecah-pecah ya. Jadi saya menulis ulang. Please write one narration, modelnya seperti itu. Nanti akan dibuatkan satu narasi ya, sebuah script. Jadi kita bisa apa namanya, menggunakan script itu di copy di apa namanya, di Eleven Labs yang modelnya seperti itu. Nah, seperti ini bisa kalian lihat nggak? Nah, di sini akan dibuatkan ulang script yang di atas jadi dalam satu paragraf itu seperti ini. Nah, jadi kita tinggal copy ya. Kemudian kita menggunakan Eleven Labs untuk voiceover-nya. Nah, copy, kemudian buka Eleven Labs-nya. Nah, di sini kita tinggal paste saja ya. Nah, kalian setelah dipaste nanti kalian pilih dulu apa namanya, voice yang kalian ingin gunakan. Di sini saya menggunakan Adam ya. Nah, tinggal kita generate, kita tunggu ya. Nah, ini akan proses apa namanya, generate dari voiceover-nya sedang berlangsung. Nanti akan setelah selesai kalian link downloadnya akan ada di bawah ini. Nah, ini udah selesai, tinggal kalian download ya untuk voiceover-nya. Nanti kita gunakan untuk memvoiceoverkan video yang akan kita buat selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah audionya kita generate, nah kita akan membuat sebuah prompt lagi atau komen untuk membuat sebuah prompt ya, supaya kita bisa mengenerate apa namanya, image-nya di apa namanya, platform AI yang menyediakan pembuatan gambar digital. Nah, seperti apa namanya, Leonardo AI. Nah, di sini saya akan menggunakan dari Dremena AI atau bawaan dari CapCut ya. Nah, di sini contohnya saya script buat promptnya seperti ini, ada prompt permintaannya. Bisa kalian lihat.
Nah, kalian bisa tiru untuk pembuatan prompt seperti itu. Nanti akan dibuatkan beberapa prompt ya sesuai dengan isi dari script yang kita akan bahas itu. Nah, di sini akan dibuatkan 6 prompt ya untuk digenderkan di di Dremena AI nantinya. Nah, seandainya script kalian panjang dan kalian kekurangan, tinggal kalian minta aja untuk membuatkan prompt lain yang lebih panjang lagi. Nah, di sini saya buka untuk ini ya, Dremena-nya. Kemudian kita copy saja prompt yang telah dibuatkan oleh ChatGPT dan kita tinggal paste ya di Dremena-nya. Jangan lupa untuk memilih rasionya 9:16, setelah itu di generate. Dan kita tunggu untuk generate ininya. Nanti kita akan diberikan 4 gambar ya. Nanti kalian bisa pilih sesuai dengan video yang kita akan bahas. Nah, setelah itu kalian bisa untuk generate gambar yang lainnya sambil menunggu gambar yang sebelumnya selesai. Nah, tinggal kita paste, terus kita generate lagi. Nah, gambar pertama sudah selesai ya untuk dibuatkan oleh AI-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal lanjutkan saja untuk pembuatan gambar selanjutnya. Nah, selain menggunakan Dremena, kalian juga bisa menggunakan Leonardo AI atau Ideogram juga bisa, atau Pixelmator juga bisa ya. Bing dari Microsoft juga bisa kalian gunakan. Semuanya itu gratis ya. Nah, di sini kita akan proses untuk mengenerate semua gambar terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan membuatnya menjadi sebuah video. Oke, di sini akan saya percepat untuk videonya ya. Nah, kalau sudah selesai gambarnya semua di generate, silakan kalian untuk download ya. Pastikan dalam satu folder ya, supaya tidak salah nanti pada saat kita membuat videonya. Setelah gambar atau asetnya telah kita buat semuanya, nah selanjutnya kita akan melakukan proses editing. Nah, kita akan menggunakan CapCut di sini. Nah, kita pertama masukkan dulu voiceover-nya. Nah, setelah itu baru disusul dengan gambar-gambarnya. Kita urutkan dari belakang dulu ya, kita masukkan. Nah, selanjutnya seperti ini sampai gambar semuanya dimasukkan seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, jika gambarnya merasa kurang cukup memenuhi dari voiceovernya, kalian cukup memanjangkan dari gambar-gambar di timeline tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seandainya gambar yang kalian miliki cukup banyak, kalian tinggal cukup memasukkannya satu persatu di sana. Tidak perlu lagi memanjangkan dari timeline atau gambar tersebut seperti ini. Oke, di sini saya membuat gambar lagi atau mendownload gambar yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini saya akan mencari gambar untuk memenuhi dari template itu supaya tidak menarik-nariknya terlalu panjang seperti ini. Nah, saya mencari gambar yang yang pantas untuk dimasukkan ke dalam voiceover-nya. Nah, seperti ini saya mendownload satu ya. Gambar lagi, kemungkinan yang ini aja.
Nah, di sini kita akan masukkan gambar yang telah kita download ya. Nah, kita masukkan ke dalam timeline. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi untuk apa namanya, ukuran dari gambarnya. Nah, setelah gambar sudah apa namanya, dimasukkan sesuai dengan voiceover-nya, saatnya kita akan memasukkan animasinya. Nah, di sini kalian bisa pilih yang bagian animasi, kemudian kalian pilih combo. Nah, di sini saya hanya menggunakan dua animasi ya, yang bernama pendulum. Nah, pendulum yang satu dengan pendulum yang dua. Nah, kalian bisa selang-seling di sana ya untuk masing-masing animasinya. Nah, seandainya kalian ingin menggunakan animasi yang lain, kalian bisa pilih atau sesuaikan dengan selera kalian. Nah, kemudian di sini saya menambahkan adjustment ya, supaya videonya itu kelihatan menarik. Di sini saya menambahkan adjustment. Nah, di sini saya fokuskan untuk di apa namanya, di pinggit ya, supaya videonya itu terlihat mengkerucut. Jadi kita akan fokusnya ke dalam videonya. Jadi nggak kita memperhatikan dalam pinggiran. Nah, seandainya kalian ingin menambahkan efek, kalian bisa mencari efek. Nah, di sini saya menambahkan efek yang noise ya, supaya kelihatan apa namanya, video yang story. Namanya story, kita akan menggunakan efek yang agak apa namanya, agak berkabut seperti ini ya. Nah, kalian bisa juga menggunakan nih efek yang lain supaya menarik penontonnya untuk mendengarkan atau melihat video ini. Nah, setelah kita melakukan adjustment, nah kita akan mengecek dulu ya untuk voiceover-nya sebelum kita rubah ke ini ya, apa namanya, auto caption-nya di sini. Kita delete dulu ya supaya tidak terlalu apa namanya, panjang berhentinya. Nah, di sini kita edit dulu. Kita potong yang kosongnya dan kita melakukan penyesuaian lagi untuk gambarnya. Nah, setelah selesai melakukan editing, nah kita akan membuat auto caption-nya. Nah, kalian bisa pilih ya untuk bahasanya yang akan ditranslate apa. Nah, di sini kan kita akan menggunakan bahasa Inggris, jadi kita pilih ya. Tinggal kita generate ya. Dan kita tunggu prosesnya, nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, kita juga bisa mengganti template-nya ya. Template dari auto caption-nya, kita tinggal pilih saja di sini di bagian template. Kemudian kita tinggal pilih yang mana template apa yang ingin kita gunakan. Dan pastikan kalian udah apply to all ya. Supaya semua apa namanya, tag-nya itu berubah dengan template yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat nggak? Di sana di gambarnya kan masih ada watermarknya. Nanti kita akan delete ya, atau kita akan cropping ininya, watermarknya dengan cara ini. Kita pilih dulu gambarnya. Nah, setelah itu kita melakukan cropping. Tinggal kalian bisa crop di bagian bawahnya. Nah, seperti ini tinggal kita crop. Kemudian kita continue ya. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan. Dan untuk mempercepat dari proses apa namanya, perubahan atau menghilangkan watermark, kita tinggal copy saja atributnya dan kita paste atributnya di gambar selanjutnya. Dan kita apa namanya, jangan lupa untuk melakukan cropping, karena setelah kita paste di apa namanya, di gambar sebelumnya itu kan watermarknya belum hilang, jadi kita lakukan cropping lagi. Kita hanya mengcopy position saja. Nah, contohnya seperti ini. Kita lakukan cropping lagi. Nah, posisinya akan
penuhi seperti itu ya. Nah, untuk gambar selanjutnya kalian bisa cropping ya seperti ini. Nah, di sini saya akan percepat videonya. Oke, nah untuk cropping semua gambarnya sudah selesai ya. Nah, kita tinggal dicek lagi apakah ada watermarknya. Kita pastikan dulu ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa lakukan export ya, dan pastikan resolusi yang kalian pilih itu 1080p. Nah, dan isikan namanya. Oke, nah sebelum kita lanjut untuk melihat hasilnya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan selalu dukung channel ini supaya semakin berkembang. Dan sampai jumpa, dan inilah hasil dari pembuatan video yang kita lakukan di tutorial kali ini. A professor was traveling by boat across the open sea when he turned to the sailor and asked, "Do you know anything about oceanology, biology, ecology, zoology,